Sekelompok petapa Hindu yang tinggal di pemakaman melumuri tubuh mereka dengan abu jenazah dan menggunakan tengkorak manusia sebagai piring. Mereka adalah para Aghori, satu-satunya kelompok syadu pemuja siwa yang masih ada, dan praktik mereka terkenal sangat ekstrim. Aghori sangat misterius dan jarang tampil di media, sehingga banyak mitos beredar tentang mereka. Banyak orang menyebut mereka orang suci kematian karena sikap mereka yang akrab dengan jenazah. Times of India menggambarkan Aghori sebagai sosok yang menarik dan misterius. Dalam video ini, kita akan mendalami sejarah para Aghori, ritual-ritual ekstrim yang mereka lakukan, filosofi inti mereka, serta bagaimana masyarakat India modern memandang kelompok ini. Asal-usul Aghori masih penuh misteri karena tradisi mereka yang sangat tertutup. Beberapa ahli menyebutkan bahwa tradisi Aghori berakar dari aliran tantrik kuno Kapalika dan Kalamuka pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Istilah Kapalika sendiri berasal dari kata kapalin, artinya pembawa tengkorak, salah satu bentuk dewa Siwa dalam wujud kelamnya. Kelompok Kapalika dahulu dikenal melakukan ritual esoterik dengan korban hewan atau korban manusia, meniru mitos Siwa yang mencabut kepala Brahma. Lambat laun, unsur-unsur radikal dari Kapalika dan Kalamuka berpadu menjadi tradisi Aghori yang lebih terfokus pada pembebasan spiritual. Tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah Aghori adalah Baba Keenaram, seorang pertapa legenda abad ke-17 sampai 18. Ia diyakini hidup sampai usia 150 tahun dan dianggap sebagai pendiri Aghori modern. Baba Keenaram menuliskan berbagai kitab suci Aghori seperti Vivekshara, Ramgeta, Ramrasal, dan Unmuniram sebagai pedoman ajaran mereka. Bahkan pengikutnya menganggap ia sebagai reinkarnasi Dewa Siwa, karena kelahiran dan kehidupannya ditandai keajaiban-keajaiban. Meskipun jumlah Aghori hanya sedikit dan turun-temurun, tradisi mereka tetap dipertahankan oleh para murid dan pengikut setia. Para Aghori melakukan ritual yang bagi kebanyakan orang terdengar mengerikan. Times of India mencatat bahwa mereka tinggal di tempat kremasi, mengoleskan abu jenazah ke seluruh tubuh, menggunakan tengkorak manusia sebagai alat makan, bahkan memakan daging mayat. Setiap tindakan ini sengaja dilakukan untuk menantang tabu dan simbolisme kematian. Dengan cara ini, Aghori berusaha menghilangkan rasa takut dan kebencian terhadap kematian demi mencapai pencerahan spiritual. Misalnya, tinggal di pemakaman mengajarkan ketenangan dalam menghadapi kematian, sementara memakan mayat dianggap cara merendahkan ego dan menyadari kesatuan dengan siklus hidup mati. Para Aghori kerap membuat wadah ritual dari tengkorak manusia atau dikenal sebagai kapala untuk dipakai saat beribadah. Mereka minum dari kendi yang terbuat dari tengkorak dan makan dari piring tulang dalam upacara tertentu. Kebiasaan-kebiasaan ini sangat ekstrim, namun bagi Aghori hal itu berarti mendekatkan diri kepada Siwa yang maha dahsyat. Semua ritual tersebut menunjukkan bahwa Aghori berani menyentuh dan mengolah unsur-unsur yang dianggap kotor atau najis dalam ajaran Hindu konvensional. Bagi Aghori, tidak ada yang benar-benar kotor atau terlarang karena semua itu dianggap manifestasi Siwa. Darah, daging, dan kotoran sekalipun dipandang suci jika dilihat sebagai bagian dari kekuatan ilahi. Dengan mempelajari dan merangkul kematian secara langsung, mereka berusaha melampaui dualitas hidup dan mati. Singkatnya, ritual-ritual ekstrem ini mencerminkan filosofi Aghori bahwa segala sesuatu bersatu dalam kekuatan ilahi. Bahkan hal-hal yang tampak menjijikkan pun mengandung makna sakral. Filosofi Aghori didasarkan pada pandangan monistik dan non-dual. Mereka percaya semua hal di alam semesta berasal dari satu realitas utama, yaitu Brahman, keilahian tertinggi. Dalam pandangan Aghori, setiap jiwa manusia sesungguhnya adalah perwujudan Siwa. Namun jiwa itu terbelenggu oleh 8 ikatan besar yang menimbulkan nafsu dan penderitaan. 8 ikatan itu mencakup kesenangan indrawi, amarah, keserakahan,
obsesi, ketakutan, kebencian, kesombongan, dan diskriminasi. Tujuan Agori adalah melepaskan semua ikatan tersebut dan mencapai moksha atau pembebasan abadi dengan menyadari bahwa inti diri mereka sama dengan Siwa. Jika hal itu tercapai, mereka akan terbebas dari siklus reinkarnasi dan sepenuhnya bersatu dengan kekuatan ilahi. Untuk mencapai tujuan spiritual itu, Agori sengaja menentang norma kemurnian dan moralitas umum. Mereka memeluk secara sadar hal-hal najis dan menyeramkan karena meyakini semuanya adalah manifestasi Siwa. Darah, mayat, dan kotoran yang bagi orang kebanyakan ngeri justru dianggap suci jika berkaitan dengan Siwa. Pendekatan ini membantu mereka melampaui dualitas baik buruk dan hidup mati. Dengan demikian, filosofi Agori mengajarkan bahwa segala sesuatu bersatu dalam kekuatan ilahi, bahkan hal-hal yang nampaknya menjijikkan pun memiliki makna suci. Agori tetap menjadi kelompok yang misterius dan sering disalahpahami di India modern. Banyak orang menganggap ritual mereka tabu, bahkan menakutkan, karena Times of India menyebut ritual Agori aneh dan tidak lazim. Koran tersebut juga menyebut Agori sebagai sosok yang menarik dan misterius, serta julukan orang suci kematian kerap disematkan karena keberanian mereka hidup di ambang kehidupan dan kematian. Media arus utama jarang mengangkat Agori dalam berita reguler, namun beberapa liputan fenomena mereka berhasil menarik perhatian publik. Misalnya, Hindustan Times melaporkan bahwa seorang pria yang hilang selama 27 tahun ditemukan sebagai seorang pertapa Agori berusia 65 tahun di acara Kumbh Mela. Kisah ini menunjukkan betapa Agori telah melepaskan ikatan duniawi sepenuhnya demi jalan spiritualnya. Pandangan masyarakat terhadap Agori cukup kontras. Sebagian orang melihat mereka sebagai eksentrik atau sesat karena penampilan dan ritual yang menyimpang dari norma umum. Namun, di kalangan lain Agori dihormati sebagai pertapa suci yang berani menghadapi kematian demi mencari kebenaran batin. Pada akhirnya, Agori lebih sering dianggap sebagai simbol kebebasan spiritual dan pengingat bahwa kematian adalah bagian alami kehidupan, atau sebagai figur dengan pengaruh sosial atau politik yang besar. Demikian penjelasan mendalam tentang sekte Agori di India, mulai dari sejarahnya, ritual-ritual ekstrem yang mereka lakukan, hingga filosofi dan persepsi masyarakat modern terhadap mereka. Meskipun praktik Agori sangat berbeda dari kebanyakan tradisi Hindu, mereka menawarkan perspektif unik tentang kehidupan, kematian, dan kesucian. Jika Anda tertarik dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk tidak ketinggalan video menarik selanjutnya.